Mumpung masih suasana Imlek, gue mau nanya ke kalian semua, siapa itu Konfusius? Untuk tahu lebih jelasnya, kita bahas di video ini. Jus. Konfusius atau dalam bahasa Cinanya Kongfuzi atau Kongzi adalah seorang filsuf dan pemikir yang ternyata hidup sekitar 2500 tahun yang lalu. Jadi ini filsuf udah lama banget nih sebenarnya, tapi sampai hari ini namanya masih terngiang, namanya masih terdengar. Konfusius yang berasal dari Cina ini ternyata hidup pada zaman Zhou Timur, yaitu sekitar tahun 551 sampai 471 sebelum Masehi. Anyway, filosofi dan segala atau semua pelajaran-pelajaran yang diberikan sama Konfusius semasa hidupnya ternyata masih relevan dan masih bisa kita pelajari sampai hari ini. Gokil. Terus pertanyaan siapa Konfusius itu gitu? Itu kan cuman ya kayak kita tahu lahirnya 2500 tahun yang lalu gitu ya, dan lahirnya sebelum Masehi. Terus siapa Konfusius itu? Ternyata Konfusius adalah bukan hanya seorang filsuf atau bukan hanya seorang pemikir, tapi dia juga adalah seorang pendidik dan pemerhati sosial yang sangat peduli pada moralitas, etika, dan kepemimpinan yang benar dalam sebuah tatanan negara atau dalam pemerintahan yang baik ya. Dan anyway, Konfusius ini ternyata lahir dari sebuah keluarga bangsawan yang ternyata jatuh miskin gitu ya. Dan karena kehidupan miskinnya itu akhirnya Konfusius mulai berpikir dan sangat paham bahwa kesulitan ini nggak enak, dan dia mulai untuk kayak semacam memberikan pendidikan bahwa pendidikan yang bagus itu, pendidikan yang baik itu bisa meningkatkan taraf hidup kehidupan banyak orang. Dan fun fact-nya, sejak kecil, sejak Konfusius masih kecil banget nih, masih belia, ternyata dia udah menunjukkan kayak semacam minat untuk mempelajari pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran kuno yang khususnya tentang moralitas dan bagaimana cara menjalani hidup yang baik dan adil. Ini keren banget. Salah satu ajaran yang paling terkenal dari Konfusius adalah Ren, yang artinya kebaikan atau kemanusiaan. Karena menurut Konfusius, kehidupan yang baik itu akan tercapai kalau kita antara satu dengan yang lainnya bisa hidup secara berdampingan dan saling menghormati dan saling peduli gitu. Jadi ini ajaran Konfusius ini lebih ke ini ya, lebih fokus ke ajaran moral dan etika sosial ya. Jadi ya hubungan inilah ya antara manusia satu dengan yang lainnya lah. Dan beberapa pelajaran atau ajaran yang diajarkan Konfusius nih ada banyak. Kayak misalkan yang tadi gue sebutkan gitu ya, ajarannya adalah Ren, yaitu kemanusiaan dan rasa kasih sayang. Terus ada ajaran Li yang artinya etiket dan tata krama. Xiao yang artinya kita harus hormat terhadap orang tua atau orang yang lebih tua dibanding kita. Terus ada Yi, yaitu sebuah ajaran yang mengharuskan kita untuk melakukan hal yang benar walaupun hal yang kita lakukan itu mungkin tidak menguntungkan diri kita sendiri. Terus ada ajaran dia tentang Zi atau kebijaksanaan. Jadi ini berkaitan dengan keputusan-keputusan yang kita ambil lah, yang harus keputusan itu diambil dengan secara bijaksana. Jadi itulah beberapa ajaran yang diajarkan oleh Konfusius semasa hidupnya. Dan ini menurut gue menarik banget gitu ya, karena memang ini ya prinsip-prinsip hidup lah ya, prinsip-prinsip moral yang harus dipegang sama kita gitu dalam menjalani hidup atau dalam berinteraksi sosial sesama atau dengan orang lain. Terus apa pengaruh ajaran Konfusius? Anyway, waktu itu sebenarnya di masa hidupnya Konfusius ternyata ajaran-ajaran Konfusius tuh nggak diterima begitu aja gitu. Bahkan mungkin ada penolakan-penolakan atau bahkan ada yang cuman kayak ini apa sih gitu ya. Tapi anyway, ketika Konfusius wafat gitu ya, dan dia punya murid-murid, ternyata murid-muridnya ini menuliskan banyak sekali ajaran-ajaran Konfusius ke dalam kitab-kitab. Ini kitab-kitabnya banyak, tapi bukan ditulis oleh Konfusius, tapi ditulis oleh murid-muridnya gitu ya. Jadi semasa hidupnya ini Konfusius ternyata sebenarnya tidak punya jabatan yang cukup powerful, tapi Konfusius lebih fokus mengajar gitu, mengajar dengan hal-hal yang dia ketahui, yang dia yakini bahwa inilah gitu konsep kehidupan yang benar yang harus dijalankan oleh setiap manusia gitu. Tapi anyway, setelah Konfusius meninggal gitu ya, ternyata banyak banget ajaran-ajaran Konfusius tuh yang digunakan dan sangat mempengaruhi pendidikan bahkan pemerintahan di sana. Pada masa dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, ajaran Konfusius ini akhirnya diadopsi sebagai sebuah ajaran resmi ideologi negara. Dan waktu itu banyak sekali penguasa yang akhirnya mulai kayak semacam melek gitu ya, bahwa ternyata ajaran-ajaran Konfusius ini penting banget loh kita adopsi, dan penting banget ternyata kalau misalkan ajaran-ajaran Konfusius ini kita
kita presentasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan dan bernegara. Ini keren banget. Ternyata akhirnya mereka sadar gitu setelah Konfusiusnya nggak ada gitu ya. Ternyata banyak sekali ajaran-ajaran Konfusius yang berfungsi dalam berkenegaraan gitu. Ya contoh realnya adalah mereka akhirnya menjadikan ajaran-ajaran Konfusius sebagai ideologi negara mereka gitu. Anyway, ternyata bukan Cina aja yang maksudnya yang kayak semacam terinspirasi oleh ajaran-ajaran Konfusius, tapi juga ada negara-negara Asia Timur lainnya kayak Korea, Jepang, dan Vietnam gitu yang akhirnya juga melekat dalam ajaran atau dalam ini ya, berkehidupan sosial di negara-negara tersebut ya. Terus kitab-kitab Konfusiusnya apa aja sih? Yang tadi gue sebutkan, kitab-kitabnya nih ditulis sama murid-muridnya ya, yang kayak semacam kayak mendokumentasikan hal-hal apa aja yang diucapkan atau ya yang diajarkan sama Konfusius. Salah satunya adalah sebuah kitab bernama Analekta atau Lunyu. Ini adalah sebuah kitab ya, Analekta ini sebuah kitab yang ternyata isinya adalah kumpulan-kumpulan atau quote-quote dari Konfusius yang ditulis sama murid-muridnya. Dan kitab-kitab ini ternyata isinya berisi dialog-dialog antara Konfusius bareng murid-muridnya tentang kehidupan, moralitas, dan kehidupan yang baik. Anyway, mungkin segitu aja dari gua, kisah tentang kehidupan Konfusius secara simpel dan sederhana. Kalau misalkan lu mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau lu suka dengan video ini, silahkan subscribe video ini dan terus dukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.